yang tidak tahu bagaimana untuk hidup diberkati dan hidup dalam berkat Tuhan, yaitu dengan mendengar perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus melakukan perintahnya. Jadi sahabat, kita harus mengasihi Tuhan dan mau mendengar perintah Tuhan. Maka kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini hidup dalam berkat Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini terjadi, kita dapat hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Kau ingin supaya kami hidup dalam berkat Tuhan. Biarlah hari ini setiap firman mengubah kami untuk kami percaya bahwa apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami sehingga kami dapat hidup dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ulangan 28 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Wah, ini Tuhan kasih kita pilihan. Pilihan, ya. Tuhan suruh kita memilih. Iya, tapi Tuhan ingin kita hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan ingin supaya kita sebagai orang beriman hidup dalam berkat Tuhan. Dan hidup dalam berkat Tuhan adalah apabila kita mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan. Di mana arti kata mendengarkan yaitu syama dalam bahasa Ibrani adalah mentaati suara Tuhan atau firman Tuhan. Kemudian supaya kita setia melakukan segala perintah Tuhan atau firman Tuhan. Di mana arti kata melakukan yaitu syamar dalam bahasa Ibrani adalah mengutamakan atau memprioritaskan untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Maka janji Tuhan ini untuk kita adalah Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Dan segala janji berkat ini akan datang pada kita dan menjadi bagian kita. Jadi ketika kita taat,
kita mengutamakan hidup dalam kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan, maka berkat Tuhan yang akan datang mengejar kita. Wow, akan datang mengejar kita. Jadi kita dikejar berkat. Wah, luar biasa. Amin. Begitu juga sebaliknya. Kita hidup dalam kutuk adalah apabila kita tidak mendengarkan, tidak mentaati, tidak melakukan, dan tidak mengutamakan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran. Maka segala kutuk ini akan datang kepada kita, mengejar kita dan mencapai kita. Amin. Jadi semua ini pilihan ya. Pilihan. Jadi apabila kita taat dan melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan yang akan mengejar kita. Sebaliknya, apabila kita tidak taat dan tidak melakukan firman Tuhan, maka kutuk yang akan mengejar kita. Oleh karena itu, hidup dalam berkat atau kutuk adalah pilihan dan keputusan kita sendiri. Karena Tuhan ingin supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Jadi Tuhan ingin kita memilih untuk hidup dalam berkat. Amin, ya. Nah, sebagai orang beriman, kita harus mengerti bahwa di dalam Kristus kita ini bisa taat dan hidup benar bukan dengan kekuatan kita. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan diberdayakan atau dimampukan untuk dapat mentaati firman Tuhan. Itu ada dalam Yohanes ya. 14 ayat 15 ya. Amin ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, status kita, posisi kita sudah diselamatkan. Nah, kita harus tangkap ini ya. Dan juga sudah dibenarkan bukan karena usaha dan kekuatan kita, tetapi karena ketaatan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa dan kutuk kita. Bisa lihat dalam Roma 5 ayat yang ke-19. Amin ya. Jadi oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, status dan posisi kita sudah hidup dalam berkat. Ya. Dan kita tidak lagi hidup dalam kutuk. Sebab oleh kematian Yesus di kayu salib, Yesus telah menebus kita dan membebaskan kita dari segala kutuk hukum Taurat ya. Ada dalam Galatia 3 ayat 13 ya. Dan di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Amin. Itu ada dalam Yohanes 19 ayat 30 ya. Ya, semuanya Semua sudah selesai. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Mengasihiku memampukan kalian untuk mentaati perintah-perintahku. Puji Tuhan ya. Yeah. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka hal ini akan memampukan dan memberdaya kita untuk dapat mentaati, melakukan dan mengutamakan perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan. Yeah. Jadi karena di dalam Yesus kita sudah ada di dalam berkat dan bebas dari kutuk. Sehingga ketika kita fokus mengasihi Tuhan, maka kita sedang hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Jadi fokus kita mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan. Maka kita hidup dalam berkat Tuhan ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup dalam berkat dan hidup dalam kutuk adalah bagaimana pilihan, keputusan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Di dalam Yesus, status dan posisi kita sudah ada di dalam berkat dan sudah bebas dari kutuk. Oleh karena itu, fokus kita adalah mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu.
Puji Tuhan, inilah kebenaran dan inilah status dan posisi kita di dalam Yesus. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus dan yang hidup dengan iman di dalam Yesus sudah hidup di dalam berkat Tuhan dan sudah bebas dari segala kutuk. Sebab Yesus sudah menebus kita dari segala kutuk dengan mati di kayu salib untuk kita. Supaya melalui kematian dan penebusan Yesus di kayu salib ini, status dan posisi kita sudah bebas dari kutuk dan berhak untuk menerima semua janji-janji berkat Abraham, yaitu janji berkat keselamatan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan, dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, bagian kita tinggal mengasihi Tuhan, yaitu dengan kita meresponi kasih Tuhan yang telah mati untuk menebus segala dosa dan kutuk dalam kehidupan kita. Maka ketika kita terus bersyukur dan meresponi kasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk dapat mentaati firman Tuhan dan hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan dengan tema Hidup dalam Berkat Tuhan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Regina Siagian. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Regina. Kami sangat berharap Regina saat ini sedang menyaksikan Terang Kasih ya. Demikian isi DM-nya ya. Saya mau bertanya, demi memperoleh berkat Tuhan tentu kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan minta. Tapi bagaimanakah caranya untuk memastikan kalau Tuhan sedang meminta saya melakukan sesuatu? Terima kasih Pak Agus dan Bu Mala. Wow Regina, luar biasa nih Regina ya. Regina tuh kepingin hidup dalam kemenangan. Iya, ingin hidup mentaati Tuhan gitu ya. Nah Regina percaya ya Tuhan itu baik. Dan keinginan Tuhan adalah supaya Regina hidup dalam berkat Tuhan. Dan sesuai dengan tema hidup dalam berkat Tuhan, jadi fokus kita bukan supaya kita diberkati, tetapi fokus kita adalah supaya kita hidup benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu dengan kita mendengarkan, mentaati dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Itu kebenaran, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Maka semua berkat Tuhan akan ditambahkan kepada kita ya. Nah ini luar biasa ya Regina, kepingin sekali tahu kehendak Tuhan apa ya. Betul. Kehendak Tuhan kita hidup dalam kerajaannya ya. Ini yang Tuhan mau ya. Ini yang Tuhan mau ya. Nah dalam Matius 6 ayat 33. Dalam versi The Passion Translation, demikian firman Tuhan. Jadi di atas semuanya, teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah. Wow, firman Tuhan luar biasa ya. Jadi ketika kita mengejar kerajaan Allah, yaitu apa? Yaitu kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, maka semua yang kurang penting itu. Jadi semuanya yang makan, minum, pakaian yang dicari yang dicari oleh orang dunia ini dianggap apa kurang penting ya. Tapi semua itu katanya akan diberikan kepadamu secara berlimpah. Wow, ini luar biasa ya firman Tuhan. Jadi kita percaya Regina, ketika engkau mencari kehendak Tuhan, simpel aja ya kita ya. Jadi hiduplah kita mengejar kehidupan, yaitu kehidupan kita yang dalam kebenaran, kehidupan yang dalam damai sejahtera, kebenaran dalam sukacita. Dan kita ada dalam kerajaannya, dan dikatakan maka segala sesuatu pun yang kurang penting itu tadi ya, semua diberikan, bukan hanya diberikan saja tapi secara berlimpah ya. Luar biasa ya. Jadi Regina, biarlah ayat ini bisa menguatkan Regina,
karena kerinduanmu itu begitu indah, begitu luar biasa. Engkau ingin mentaati Tuhan. Ya, hidup benar ya. Ya itu hidup benar. Jadi ini sudah cocok nih dengan apa yang Tuhan mau ya. Hidup benar, hidup damai, sejahtera, hidup dengan sukacita. Nah sahabat yang baik, mungkin juga ada sahabat yang baik juga yang seperti Regina ini. Ingin hidup berkemenangan, hidup di dalam berkat Tuhan. Nah inilah yang Tuhan inginkan agar kita terus mengejar kerajaan Allah. Jadi carilah dulu kerajaan Cari dulu Allah kerajaan Allah dan ya. kebenarannya ya. Nah mari kita datang kepada Tuhan ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Regina. Amin. Yang ingin hidup di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Regina ingin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian juga bagi sahabat yang baik yang lain. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat ini yang rindu untuk hidup benar, hidup di dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa, biarlah kami semua saat ini mengerti bahwa Engkau menginginkan kami mengejar kerajaan Allah. Yaitu kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam damai sejahtera, dan kami hidup di dalam sukacita. Dan kami tahu semua ini Tuhan dapat terjadi ketika kami Tuhan mengasihi Engkau, merindukan Engkau, mencari Engkau. Sehingga kami mencari kerajaan Allah dan hidup kami hidup benar, hidup penuh damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kehidupan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, mulai hari ini dan seterusnya kami hidup dalam kerajaan Allah ini. Khususnya bagi Regina dan sahabat yang baik yang menyaksikan acara terang kasih ini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berikutnya ada DM dari Stefanus Setiawan. Malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Stefanus. Selamat malam. Berharap sudah menyaksikan program terang kasih ini ya. Demikian isi DM dari Stefanus. Saya sudah mencoba hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya juga aktif di gereja. Tapi kenapa saya merasa berkat Tuhan macet ya untuk saya? Sudah lama setahun saya menganggur dan sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Apa yang salah dari diri saya? Stefanus, ya jangan negatif dulu ya. Jangan negatif dulu dengan hidup kamu, dengan keberadaan kamu dan diri kamu juga ya. Juga jangan negatif terhadap Tuhan. Apa ya maksudnya Tuhan? Jangan ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan Tuhan ingin kita hidup dalam berkat Tuhan. Sesuai dengan tema hari ini ya. Hidup dalam berkat Tuhan. Jadi Stefanus percaya, mengerti dan menyadari betul nih. Bahwa isi hati Tuhan dan keinginan Tuhan untuk Stefanus adalah supaya Stefanus hidup dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu mulailah banyak bersyukur. Nah sahabat yang baik penting sekali ya. Banyak bersyukur ya. Bersyukur buat apa? Buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami banyak kebaikan Tuhan untuk kita jadikan bersyukur dalam kehidupan kita. Dan juga bersyukur buat apa janji-janji Tuhan yang sudah disediakan untuk kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita janjinya luar biasa. Ada firman-Nya dikatakan sebab bersyukur akan membuka pintu-pintu janji Tuhan. Dan berkat Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan dalam firman-Nya ya. Kita baca firman-Nya dalam Mazmur 101 yang keempat. Kamu dapat melewati gerbang-gerbang yang terbuka dengan kata sandi atau password pujian. Datanglah ke hadiratnya dengan ucapan syukur. Datanglah dan bawalah persembahan syukurmu kepadanya dengan kasih, muliakan namanya yang indah. Wah luar biasa, Tuhan sedang berkata ternyata pintu janji Tuhan akan terbuka ketika kita mengucap syukur ya. Itu passwordnya. Nah itu passwordnya ya. Nah supaya hari ini kita pegang janji Tuhan ini. Malah hari ini kita berubah, mulailah kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Stefanus, sahabat yang baik, jadikan bersyukur sebagai gaya hidup. Mari kita berdoa ya. Bapa kami berdoa untuk Stefanus, biarlah hari ini hatinya diubahkan untuk tidak lagi negatif melihat hidupnya, melihat pribadinya, bahkan melihat Engkau Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjamah Stefanus untuk menyadari dan melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dan mulai hari ini anugerah Tuhan turun untuk Stefanus untuk mulai bersyukur buat kebaikan Tuhan dan buat janji Tuhan. Dan biarlah menjadikan bersyukur ini menjadi gaya hidup. Begitu juga buat sahabat yang baik yang sedang masalah dalam kehidupannya. Biarlah berhenti bersungut-sungut, mulailah untuk bersyukur dan percaya. Ketika kami bersyukur maka itu menjadi password untuk membuka pintu-pintu mujizat
pintu kemenangan dan pintu janji Tuhan. Kami berdoa hari ini berkati Stefanus dan sahabat yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup dalam berkat Tuhan? Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya dan mengerti bahwa hidup dalam berkat dan hidup dalam kutuk adalah pilihan, keputusan dan ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam berkat Tuhan. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti bahwa hanya di dalam Yesus kita dapat hidup dalam berkat Tuhan dan bebas dari segala kutuk. Sebab di atas kayu salib, Yesus sudah mati untuk kita, menanggung segala kutuk kita. Supaya kita yang percaya kepada Yesus dapat hidup dalam berkat Tuhan dan bebas dari kutuk. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus percaya dan mengerti bahwa ketaatan akan membawa kita hidup dalam berkat Tuhan. Dan ketaatan kita kepada Tuhan adalah manifestasi kasih kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mentaati Tuhan. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau ingin hidup dalam berkat Tuhan dan ingin bebas dari kutuk? Mari datang pada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa hanya Yesus yang dapat membuat kita dapat hidup dalam berkat Tuhan dan bebas dari kutuk. Sebab di atas kayu salib Yesus sudah menanggung segala kutuk kita. Oleh karena itu jangan keraskan hatimu, tetapi buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saat ini juga terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami percaya dan kami bersyukur bahwa di dalam Yesus status dan posisi kami sudah hidup dalam berkat Tuhan. Dan kami sudah bebas dari segala kutuk. Sebab kami percaya bahwa Yesus sudah menanggung segala kutuk kami di atas kayu salib dan semua sudah selesai. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu mengasihi Tuhan. Maka kami percaya, kami dimampukan dan diberdayakan untuk kami dapat mentaati perintah-perintah Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku kan bersyukur dan bersyukur sebab Tuhan itu baik. Aku kan bersyukur dan bersyukur buat kasih setiamu. Aku kan bersyukur dan bersyukur sebab Tuhan itu baik. Aku kan bersyukur dan bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur sebab Tuhan itu baik.
'cause you